Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Mama Rara. Nah, di video kali ini aku bakalan melanjutkan video sebelumnya. Nah, jadi di video kali ini gimana sih supaya bayi kita itu nggak ngesot? Yuk simak video ini sampai selesai. Nah, oke, kita lanjut ke pembahasan utama. Jadi ada beberapa cara ya supaya bayi kita itu nggak ngesot. Nah, yang pertama itu adalah tummy time. Jadi tummy time itu Bun, menurut American Academy of Pediatrics atau AAP itu merekomendasikan bayi mulai belajar tengkurap atau tummy time itu sejak awal kelahiran dia. Jadi bayi yang usia sebulan itu sudah boleh ya Bun gitu diperkenalkan dengan tummy time, tapi diperkenalkannya itu nggak langsung diturunkan ke kasur, tapi awal itu kita taruh di dada kita. Jadi nanti dia perlahan akan mencoba untuk ngangkat kepalanya gitu, dan kita juga menghadap ke bayi gitu, jadi kita saling tatap-tatapan gitu, melakukan bonding gitu pada anak kita. Dan jadi supaya dia juga itu lebih nyaman gitu ya untuk tengkurap belajar tummy time. Tapi biasanya awal-awal bayi tummy time itu dia akan menangis karena nggak nyaman, tapi nggak apa-apa Bun, itu wajar-wajar saja, tapi wajib kita berikan tummy time itu secara terus-menerus gitu ya. Jadi supaya bayi itu terbiasa, nanti akan nyaman sendiri. Dan nanti waktunya juga dinaikkan. Misalkan awal 5 menit atau 10 menit gitu, nanti dinaikkan sesuai dengan usianya. Nah, nanti setelah dia usianya 2 bulan atau 3 bulan boleh diletakkan di kasur, tapi perlu kita awasi. Dan untuk peringatan juga, bayi itu tidak boleh tidur tengkurap. Ini juga dari penelitian mereka ya, Academy of Pediatrics itu. Jadi nggak boleh tidur tengkurap bayi. Jadi jangan dibiasakan itu sampai usia 6 bulan itu nggak boleh, karena bisa menyebabkan sindrom kematian kayak gitulah. Jadi memang perlu kita awasi. Kalau misalkan bayi kita memang tidur terus tengkurap, kita balikan lagi gitu. Jadi supaya menghindari kematian itu tadi. Kemudian yang kedua itu pijat bayi. Pijat Bun, pijat. Jadi pijat itu banyak manfaatnya Bun, supaya kita itu Bun, orang tua itu juga bisa mijet bayinya untuk bonding ke anaknya juga, supaya bayinya nyaman ke kita, bayinya bisa bobok nyenyak, otot-ototnya menjadi kuat gitu, dan untuk bisa ke perkembangan berikutnya. Jadi supaya tuh lebih kuat gitu Bun, jadi supaya dia bisa merangkak gitu, jadi dia juga bisa percaya diri untuk melakukan perkembangan berikutnya. Kemudian yang ketiga, tidak membatasi ruang gerak bayi. Jadi kita sediakan nih di rumah ya ruang bermainnya Rara lah gitu, kita berikan alas yang empuk gitu Bun, jadi biarkan anak di situ, terlentang di situ, main di situ gitu ya, jadi berguling-guling di situ. Nah, kalau misalkan anak belum bisa berguling, kita ajak berguling. Kalau misalkan dia baru belajar merangkak, kita ajari caranya merangkak, kita praktekkan merangkak, pasti bayi itu akan mencontoh kita Bun gitu. Jadi biarkan bayi mengeksplor seluruh ruangan mainannya itu tanpa kita jangan dek gitu. Jadi kalau misalkan semakin jangan, bayi kita juga hilang kepercayaan dirinya. Jadi biarkan bayi kita itu bermain gitu ya, jadi mengeksplor benda di sekitarnya. Kalau misalkan bayi tengkurap, kasih deh mainan di depannya. Kalau misalkan dia sudah mulai belajar merangkak, ya berikan mainan lebih jauh lagi supaya dia tertarik berjalan merangkak gitu lebih jauh. Nah, asal kita hindari benda-benda yang tajam, benda-benda yang bisa melukai dia. Dan satu lagi Bun, jangan kebanyakan digendong ataupun diayun gitu ya. Kalau misalkan memang ada anak yang terbiasa tidur diayun, ya udah pada saat tidur aja bayi diayun. Nah, kalau setelah dia bangun, letakkan di tempat mainnya dia gitu. Jadi di tempat bebas gitu ya, supaya dia juga bisa mengeksplor gitu ruangan gitu, dia bisa bermain bebas gitu. Jadi supaya alat geraknya juga ini tuh tergerak bebas gitu. Terus kemudian jangan di baby walker gitu, karena ya itu tadi, kalau misalkan baby walkernya lebih tinggi gitu, jadi kakinya itu akan jinjit gitu loh Bun. Jadi dia kalau misalkan kita ajari berjalan itu malah kakinya tuh diangkat ke atas, kayak
males gitu loh mau diletakkan di bawah tanah ataupun di lantai gitu tuh dia malas gitu, jadi geli jinjit gitu loh bun. Nah makanya itu kenapa kok ada yang bilang anakku kok terlambat berjalan, maksudnya kok nggak mau jalan malah jinjit. Ini salah satunya ya baby walker gitu, karena baby walker juga itu ini ya, selain nggak bisa menguatkan ototnya dia dan berjalannya juga lebih lama gitu ya, makanya baby walker itu nggak disarankan, juga bisa membahayakan karena dia bisa menjangkau seluruh ruangan. Itu kakinya juga itu bun, telapaknya itu jinjit gitu, jadi kalau misalkan memang bayi sudah terlanjur jinjit kakinya, pijet pun di bagian telapak kakinya ya, dikuatkan. Itu ada kok di video aku tentang cara pijet kaki bayi, nah itu di situ pijet kayak gitu bun, kalau misalkan memang sudah terlanjur jinjit gitu. Nah oke, mungkin cukup sekian ya cerita-cerita dari part 1, part 2, part 3 ini. Semoga bermanfaat gitu dan bisa dipahami. Boleh komen di bawah, boleh mau dikasih materi apa lagi gitu, komen di bawah. Terima kasih yang sudah menonton video-video aku sampai selesai. Semoga rezeki kalian berkah, barokah, melimpah, diberikan kesehatan, anaknya sehat, perkembangannya sesuai dengan usianya. Semoga anak-anak di seluruh Indonesia ini menjadi anak-anak yang cerdas, anak yang pintar, generasi penerus bangsa gitu ya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.